Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta sekalian alam. Salawat dan salam tercurah ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang dirahmati Allah, tasawuf bukanlah klinikisme dan magic. Betapa banyak persangkaan orang yang bersumber pada pendapat-pendapat atau golongan-golongan atau pengamat atau penyidik. Pengamat, penyidik barat tentang ketimuran yang sama sekali bukan dan malah anti-Islam, menyatakan bahwa tasawuf adalah ajaran klinis dan magic. Alangkah buruknya prasangka itu tentang adanya praktek klinis oleh orang-orang yang umumnya disebut orang pintar. Sama sekali tidak ada hubungan dan sangkut pautnya dengan ajaran tasawuf. Seorang ulama ataupun orang yang sudah dianggap aulia bisa saja memberikan pertolongan terhadap umat dalam hal yang bersifat klinis. Tetapi hal itu bukanlah misi yang sebenarnya. Bukanlah misi yang sebenarnya mereka umat. Mereka sebagai pewaris nabi-nabi merasa bertanggung jawab untuk memimpin dan membawa umat ke jalan yang diajarkan oleh agama. Banyaklah orang yang berkunjung kepada mereka. Sebagian besar hanya berurusan dunia semata-mata. Jarang sekali yang datang berkunjung dengan maksud-maksud yang bersifat ukhrawiyah. Misalnya, meminta didoakan agar menjadi orang yang taat beribadah, berbudi luhur, dan tetap beriman, atau memohon petunjuk mereka agar bisa mendapatkan kemampuan, agar bisa mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hal yang menyedihkan bila hal seperti itu terus-menerus terjadi, sehingga benarlah apa yang diungkapkan oleh Rashid Ar-Ridha. Sehingga benarlah apa yang diungkapkan oleh Rashid Ridha. Islam malah didinding oleh kaum muslimin sendiri. Para aulia dan para arif billah sudah mempasrahkan seluruh hidupnya hanyalah untuk Allah, dengan Allah dan karena Allah. Maka kedatangan pengunjung yang hanya untuk urusan pengobatan, pangkat, jabatan, dan usaha, bisnis, atau entah apa lagi, meskipun dalam agama tidak ada larangan. Meskipun dalam agama tidak ada larangan, secara tidak langsung
menurunkan harkat dan martabat mereka sebagai aulia menjadi seorang dukun. Mereka adalah seakan-akan seekor burung yang hendak terbang bebas di ketinggian dengan penuh keceriaan, terpaksa turun ke bumi kembali dengan adanya sebongkah batu yang diikatkan pada kakinya. Yang paling tragis adalah bila sewaktu-waktu datang kepada mereka para aulia itu, dan hal ini sering terjadi, meminta doakan sesuatu. Setelah ditunggu cukup lama, ternyata tidak juga berhasil. Lalu timbul tanggapan terhadap si aulia itu. Suatu tanggapan yang negatif. Sudah hilang pamornya. Bukannya demikian, aulia dan sebagainya. Lalu timbullah tanggapan terhadap si aulia, suatu tanggapan yang negatif, yaitu sudah hilang pamornya atau dia bukan aulia lagi, dan lain-lain sebagainya yang membuat prasangka tidak baik terhadap aulia itu. Ajaran tasawuf adalah ajaran kebersihan batin dan kebatinan, semata-mata menjurus untuk bisa memasuki Hidratul Qudsiyah, iradat kesucian, dengan ma'rifat yang sempurna agar bisa musyahadah, mukafahah dengan siraman mahabbah daripadanya. Semua itu dapat disauk dari buah tutur para arif billah, mereka yang berenang dalam lautan cinta kasih Allah, sirna dalam kecemerlangan nur Allah. Kita raih sebutir kecil di antara permata yang indah yang mereka tebarkan untuk menghias roh dikala ia akan pergi memenuhi panggilannya.